agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mendukung terselenggaranya pengelolaan kinerja pegawai yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Susan Bumekawati Sugiarto SPSI MA sebagai narasumber dari Badan Kepegawaian Negara yang telah bersedia untuk memberikan materi pada hari ini. Dan kepada para peserta saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan. Dan sesuai dengan permohonan panitia untuk membuka acara ini, maka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Rabu 29 Desember 2021, kegiatan sosialisasi review SKP, penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja pegawai berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dr. Andes Iing Farid Khozin, MSI. Demikian telah saya bacakan sambutan Kepala BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya dalam kegiatan sosialisasi review SKP serta penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan Permenpan 8 tahun 2021 dengan sistem manajemen kinerja PNS di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan harapan Bapak Ibu selaku peserta sosialisasi ini bisa mengikuti materi semaksimal mungkin sehingga nantinya dalam implementasi tidak menemukan hal-hal yang menjadi kesulitan, bisa diimplementasikan secara maksimal dan benar-benar dipertanggungjawabkan. Terima kasih, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan pelatihan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sampailah kita pada acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi review SKP, serta penilaian SKP dan perilaku kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kinerja PNS yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Susan Bumekawati Sugiarto SPSI MA selaku analis kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara. Sebelumnya diharapkan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi agar bisa mengikuti penyampaian materi ini dengan seksama dan bisa langsung bertanya jika ada hal-hal yang masih belum dimengerti. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada yang terhormat Ibu Susan Bumekawati Sugiarto SPSI MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Halo? Halo? Jelas ya, Bapak Ibu ya? Baik. Sudah terdengar, Bu? Baik, siap. Yang terhormat Ibu Sekretaris BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya, Ibu Insinyur Hajah Wida Andriani beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi review SKP khususnya bagi tim pengelola kinerja dan juga Bapak Ibu sekalian yang tentunya nanti juga akan mengikuti materi penilaian kinerja. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat, Sudah Ibu. muncul ya Bapak Ibu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekban sebelumnya,
Tadi mau nyambung, sekarang jadi enggak. Halo? Udah. Halo? Halo Bu, ya. Ya, apakah tidak tidak ada masalah Bapak Ibu ya? Halo? Oh, tidak Bu, tidak. Tidak ya Bapak Ibu ya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Ibu Sekban bahwa agenda kita hari ini adalah pembahasan mengenai bagaimana kita melakukan review rencana SKP dan juga penilaian, karena tentunya kita sudah berada di penghujung tahun yang mana Bapak Ibu sekalian perlu untuk melakukan penilaian. Baik Bapak Ibu, untuk materi pertama adalah terkait bagaimana kita mereview rencana SKP, karena tentunya tim pengelola kinerja ini bisa dikatakan tim yang cukup memiliki kewenangan ya Bapak Ibu, memiliki kewenangan yang tinggi dan juga merupakan tim atau komponen utama yang menjamin keselarasan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Namun apa saja yang perlu kita perhatikan sebagai tim pengelola kinerja? Tentunya Bapak Ibu sekalian, sebetulnya untuk prinsip review kinerja ini ada 3 hal ya Bapak Ibu kenapa review ini diperlukan. Yang pertama adalah untuk memastikan cascading Bapak Ibu ya, bahwa adanya inline atau alignment antara kinerja organisasi dengan kinerja individu Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus tercipta keselarasan tersebut? Karena selama ini fenomena yang terjadi Bapak Ibu sekalian ada perbedaan begitu. Jadi ada perbedaan antara penilaian sakip, yang mana penilaian sakip ini adalah penilaian kinerja organisasi, dengan penilaian SKP selama ini ya Bapak Ibu ya, yang mana penilaian SKP ini adalah kinerja individu. Nah, seyogianya antara sakip dengan SKP itu seharusnya tidak berbeda jauh ya Bapak Ibu ya. Seharusnya memang instrumennya, apapun instrumen yang dilakukan, apabila cascadingnya sudah tercipta, maka tentunya hasilnya akan berbanding lurus begitu Bapak Ibu ya, keselarasannya. Nah, oleh karena itu tim pengelola kinerja di sini perlu memastikan cascadingnya apakah sudah terlihat atau belum. Demikian Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tentu juga dari aspek monitoringnya Bapak Ibu. Mengapa di aspek monitoring ini juga ternyata penting? Karena nanti tentunya tim pengelola kinerja ini juga akan mengecek target. Nah, kemudian apakah target ini bisa di breakdown ke kegiatan bulanan, bagaimana membreakdownnya dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya nanti juga menjadi salah satu yang bisa diberikan oleh tim pengelola kinerja. Jadi untuk memberikan saran-saran, misalkan apabila targetnya harus di breakdown, maka apa yang harus dilakukan begitu, dan bagaimana cara kita memantau begitu, karena memang target ini sangat berkaitan dengan bagaimana kita memantau begitu Bapak Ibu. Jadi ketika targetnya bisa di breakdown ke kegiatan bulanan, nah itu akan lebih mudah untuk dipantau Bapak Ibu sekalian ya, karena selama ini yang terjadi adalah ada target-target atau indikator-indikator yang targetnya bisa diidentifikasi agak sulit di breakdown. Misalkan ketika jumlahnya hanya 1, misalkan jumlah laporan 1. Nah, bagaimana kita membreakdown ini gitu. Dan ketika target ini agak sulit untuk di breakdown, maka tentunya juga akan sulit untuk dilakukan pemantauan dan monitoring. Nah, oleh karena itu nanti tentunya tim pengelola kinerja ini juga perlu memahami bagaimana cara untuk membreakdown target-target yang sedikitnya agak sulit gitu untuk di breakdown. Semisal tadi ya Bapak Ibu ya, misalkan ada target laporan 1. Nah, bagaimana ini membreakdown ke kegiatan bulanannya sehingga akan mudah untuk dipantau dan dimonitoring. Atau semisal ada kegiatan-kegiatan seperti semisal ada indikator kinerja berupa nilai RB atau predikat sakip misalkan, atau predikat WTP, yang mana tentunya ini juga agak sulit untuk di breakdown menjadi output yang absolut seperti itu ya. Nah, nanti ini tim pengelola kinerja yang akan membantu. Oh, ini loh cara untuk membreakdown target dan lain sebagainya. Nah, tentunya ketika cascadingnya sudah tercipta Bapak Ibu sekalian, kemudian target ini juga
sudah bisa di breakdown bulan per bulannya sehingga memudahkan untuk dilakukan monitoring dan pemantauan. Nah, seterusnya tentunya juga akan ada peningkatan nilai Bapak Ibu, peningkatan value. Jadi dari cascading yang sudah inlinement ya, yang sudah inline, kemudian juga target-target yang sudah mudah untuk kita lakukan pemantauan, otomatis nanti akan tercipta peningkatan value ya dari target yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah ketentuan umum mengenai review berdasarkan Permenpan RB, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, nah reviewer atau tim pengelola kinerja ini bertugas untuk mereview formulir rencana SKP yang sudah disusun. Nah, tentunya yang kita review adalah apa yang sudah kita susun sebelumnya, baik itu di dalam matriks peran hasil ya maupun sampai pembuatan SKP. Yang mana tentunya dari proses pembuatan matriks peran hasil, kemudian juga dari proses pembuatan SKP, di situ ada dialog kinerja, bentuk-bentuk dialog kinerja. Nah, reviewer ini melihat, menelaah bagaimana proses yang sudah terjadi di dalam bentuk formulir rencana SKP tersebut. Nah, yang kedua, komponen yang direview tentunya adalah kinerja utama dan kinerja tambahan. Nah, oleh karena itu tentunya tim pengelola kinerja, Bapak Ibu sekalian, perlu memahami kinerja utama ini yang seperti apa. Rencana kinerja itu seperti apa. Rencana kinerja JPT dengan rencana kinerja JA dan JF tentunya juga ada sedikit perbedaan dan lain sebagainya. Kemudian mana saja yang termasuk rencana kinerja utama JPT dan rencana kinerja tambahan JPT, termasuk juga rencana kinerja utama JAJF dengan rencana kinerja tambahan JA dan JF. Karena kinerja utama dan kinerja tambahan ini juga menjadi faktor kunci. Nah, kinerja utama tentunya adalah bagi JPT adalah apa yang ada di dalam perjanjian kinerja ya Bapak Ibu ya, ditambah dengan adanya direktif dari pimpinan dan juga rencana aksi. Nah, sementara pada JA dan JF, kinerja utama ini adalah apa yang sudah kita susun bersama di dalam matriks peran dan hasil. Nah, tentunya dalam penyusunan matriks peran hasil ini di pertemuan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan juga, tentunya adalah proses cascading dari indikator kinerja utama atau indikator kinerja individu dari JPT dengan memperhatikan bahan-bahan atau dokumen-dokumen yang lain, semisal ada DPA, kemudian juga SOTK, uraian tugas, Renstra, dan juga dokumen-dokumen lainnya. Nah, dari situ kita menyusun matriks peran hasil. Nah, apa yang kita susun di dalam matriks peran hasil ini adalah rencana kinerja Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sebagai jabatan administratif dan jabatan fungsional. Nah, mengenai apa yang dimaksud dengan kinerja tambahan, nah, kinerja tambahan ini adalah di dalam Permenpan RB disebutkan dua komponen Bapak Ibu sekalian, yaitu community involvement dengan capacity development. Jadi community involvement ini adalah keterlibatan kita di dalam kegiatan-kegiatan komunitas. Nah, seperti misalkan Bapak Ibu terlibat sebagai pengurus Satgas Covid, kemudian terlibat di Dharma Wanita, terlibat sebagai pengurus Korpri, atau kemudian juga terlibat sebagai pengurus IPAKRI atau Ikatan Analis Kepegawaian Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, adapun kegiatan-kegiatan yang dulunya masuk ke tugas tambahan di PP 46, di Permenpan RB nomor 8 itu sudah masuk ke kinerja utama. Nah, kenapa masuk ke kinerja utama? Karena kegiatan-kegiatan tersebut selama menyokong sasaran kinerja organisasi, maka ini masuk ke kinerja utama. Nah, masuknya melalui mana? Melalui direktif pimpinan. Nah, ini mungkin yang perlu saya tekankan kembali ya Bapak Ibu ya, karena tentunya ada perbedaan sedikit mindsetnya, khawatirnya nanti, Bu, kan di PP 46 ini tugas tambahan karena di luar tupoksi, di luar tugas jabatan. Nah, kenapa sekarang masuknya ke kinerja utama direktif pimpinan? Karena yang pertama itu adalah disposisi atau direktif ya, perintah dari pimpinan. Yang kedua, kegiatan-kegiatan tersebut seyogyanya menyokong kinerja organisasi. Nah, ketika menyokong kinerja organisasi tentunya
ini adalah kinerja utama, namun melalui direktif pimpinan. Nah, yang dikatakan direktif tentunya perlu ada surat penunjukan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada surat tugas atau surat keputusannya. Nah, jadi misalkan Bapak Ibu menjadi PLT, Bapak Ibu menjadi bendahara, menjadi PPK, menjadi tim reformasi birokrasi, ini sudah masuk ke kinerja utama. Nah, jadi nanti pada saat mereview, saya harapkan tidak ada lagi kebingungan seperti itu ya Bapak Ibu, ini masuknya kinerja utama atau kinerja tambahan. Nah, tadi sudah saya sebutkan, salah satu kinerja tambahan adalah community involvement atau keterlibatan kita ya di organisasi-organisasi, baik itu organisasi semacam organisasi profesi atau semisal organisasi non profesi seperti Korpri, Dharma Wanita dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada satu lagi yang dinamakan kinerja tambahan, yaitu capacity development atau peningkatan kapasitas. Jadi bisa kita yang ditingkatkan kapasitasnya atau kita meningkatkan kapasitas orang lain. Namun tentunya dalam hal ini pengelola kinerja juga perlu jeli Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan meningkatkan kapasitas orang lain ini tidak bisa dijadikan kinerja tambahan bagi profesi-profesi yang memang kegiatannya mengajar. Misal guru, atau misalkan dosen, atau misalkan widya iswara, karena memang justru mengajar itu adalah kinerja utama bagi JF-JF tersebut. Nah, jadi ini kita perlu menelaah kembali, jangan sampai nanti kita pukul rata semua gitu. Jadi kinerja tambahan ini kan di Permenpan 8 adalah kegiatan kita mengembangkan atau kita dikembangkan. Nah, tentunya bagi profesi yang memang mengembangkan, nah ini tidak bisa dijadikan kinerja tambahan, melainkan adalah kinerja utama. Jadi nanti kita analisis juga nih jenis-jenis JF-nya gitu. Atau jangan mungkin untuk penyuluh juga ya, penyuluh juga mungkin bisa jadi kinerja utamanya gitu, untuk melakukan pembinaan atau untuk melakukan pengembangan kapasitas gitu, seperti itu. Nah, jadi kita lihat juga dari jenis JF-nya. Nah, selanjutnya kinerja tambahan tersebut dapat ditambahkan selama tahun berjalan, tentunya setelah di-review oleh pengelola kinerja. Jadi manakala ada tambahan kinerja tambahan ya Bapak Ibu, karena sebagaimana yang berjalan selama ini, bahwa kinerja tambahan itu memang pada saat tahun berjalan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan entah kita terlibat sebagai Satgas Covid kah misalkan, atau pengurus Korpri, atau semisalkan tadi misalkan diminta bantuan untuk katakanlah misalnya mengajar atau menjadi mentor CPNS misalnya. Nah, itu termasuk kinerja tambahan karena masuk ke capacity development. Atau mungkin Bapak Ibu yang diminta di pemerintah kabupaten lain misalkan untuk terlibat di tim di kabupaten tersebut. Nah, itu juga masuknya ke kinerja tambahan. Nah, jadi boleh ditambahkan selama tahun berjalan, selama sudah di ACC, di review dulu oleh pengelola kinerja. Nah, kemudian manual indikator kinerja utama dapat dilampirkan dan direview juga oleh pengelola kinerja. Jadi manakala nanti pengelola kinerja ini membutuhkan informasi mengenai jenis indikator kinerja, targetnya dan cara mencapainya, nah itu boleh pengelola kinerja meminta untuk dilampirkan. Ini mana manual indikator kinerja utamanya. Jadi bisa ditelaah nanti oleh pengelola kinerja. Oh, misalkan untuk indeks RB atau nilai RB, cara mengukurnya itu seperti ini, variabel-variabelnya itu A, B, C, dan E, sehingga nanti cara mengukurnya seperti ini gitu. Kenapa? Nah, ini memudahkan pengelola kinerja untuk melihat target ini mungkin atau tidak gitu, reasonable atau tidak. Jadi, dan manual indikator kinerja utama ini sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, ini adalah pasangan ya dari perjanjian kinerja utama, dari perjanjian kinerja JPT. Nah, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya pengelola kinerja juga mereview SKP JPT-nya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa saya katakan tim pengelola kinerja ini powerful ya Bapak Ibu, memiliki kewenangan yang luar biasa gitu, karena memang tanggung jawabnya juga tinggi. Maka tim pengelola kinerja ini memang yang harus betul-betul paham, di antara semua yang paham mengenai sistem manajemen kinerja ini. Nah, oleh karena itu SKP JPT pun tetap harus direview oleh pengelola kinerja
begitu Bapak Ibu. Sehingga manual indikator ini bisa dilampirkan kalau memang pengelola kinerja meminta. Karena pada banyak ini ya Bapak Ibu ya, banyak kasus. Nah, ada indikator yang agak sulit untuk dicapai atau ada indikator yang agak mungkin kurang konkret, kurang tajam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu tugas dari tim pengelola kinerja juga Bapak Ibu. Oleh karena itu, tim pengelola kinerja minimal terdiri dari 3 unsur, yaitu dari unsur kepegawaian, unsur perencanaan, dan juga unsur pengawasan. Supaya bisa berkolaborasi tim pengelola kinerja ini, melihat dari berbagai sisi, tidak hanya dari kinerja individu saja, tapi dari kinerja organisasi, termasuk bagaimana nanti memantaunya, mengawasi ketercapaiannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, yang direview ya Bapak Ibu di dalam SKP tersebut, yang pertama adalah ketepatan aspek indikator. Nah, ini tentunya untuk JAJF ya Bapak Ibu ya, kapan kita harus pakai kualitas, kapan kita tidak perlu pakai kualitas misalkan. Jadi aspek indikator ini adalah kuantitas, kualitas, waktu. Kemudian apakah aspek kualitasnya 1 atau aspek kualitasnya 2 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, namun sejauh ini formulir penilaian dari kami masih mengakomodir 3 aspek. Jadi kualitas, kuantitas, dan waktu. Nah, selanjutnya, tim pengelola kinerja ini juga melihat ketajaman indikator kinerjanya. Jangan sampai indikator kinerjanya menyebutkan jumlah, tapi ternyata di targetnya berupa persentase, ya. Nah, ini tidak sinkron. Nah, nanti tim pengelola kinerja ini menanyakan, ini sebenarnya yang mau dicapai jumlahnya atau persentasenya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti menyebutkannya persentase, misalkan katakanlah persentase pegawai yang diikutkan diklat misalkan. Nah, tim pengelola kinerja nanti bisa bertanya, ini katakanlah targetnya 80%. Ini 80% ini apakah dari keseluruhan PNS di Pemkab Tasik, atau hanya eselon 4-nya saja, atau hanya eselon 3-nya saja, atau JF-nya saja. Nah, jadi tim pengelola kinerja ini juga nanti bisa minta berapa sebenarnya angka absolutnya berapa kalau memang mencantumkan persentase. Ya, seperti itu. Nah, kemudian targetnya. Nah, apakah targetnya ini memang mungkin ya? Terutama juga kaitan dengan PK pimpinan. Nah, PK pimpinan ini juga tentunya bukan tergantung ya, istilahnya selaras dengan Rensra. Karena Rensra ini seyogianya adalah kinerja 5 tahunan ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam dokumen Rensra itu pada umumnya sudah tercantum indikator-indikator target yang harus dicapai per 5 tahunan. Nah, Rensra inilah yang nanti kita jadikan acuan untuk membuat PK tahunan Bapak Ibu ya. Nah, jadi tentunya PK tahunan ini kalau bisa sih tidak kurang dari Rensra-nya begitu Bapak Ibu ya. Jadi PK ini justru sebaiknya lebih lengkap daripada Rensra-nya. Mengapa harusnya lebih lengkap? Karena PK ini, karena dia dibuatnya per tahun, otomatis dia akan mengakomodir hal-hal yang dinamis dari sebuah organisasi. Berbeda dengan Rensra yang 5 tahunan, yang tidak mengakomodir perubahan-perubahan. Nah, PK ini, karena dia dibuatnya per tahun, ini tentunya akan mengakomodir hal-hal seperti adanya restrukturisasi ya Bapak Ibu ya, kemudian adanya pengalihan jabatan, adanya refocusing. Nah, ini ada di PK. Nah, jadi seyogianya PK ini lebih lengkap dan lebih akomodatif dari Rensra-nya. Nah, jadi jangan sampai justru Rensra-nya lengkap, turun ke PK pimpinannya malah ada komponen yang tidak ada di Rensra itu, di PK itu gitu. Jadi semisal di Rensra-nya ada 8 indikator. Nah, 8 indikator dari tahun 2020 sampai 2025. Tapi ketika dibuat dalam bentuk PK, yang di Rensra-nya muncul 8 indikator, yang di PK-nya hanya 4 indikator gitu. Hilang 4-nya ini. Nah, akibatnya dengan adanya indikator yang hilang, ada satu level eselon 3 yang tidak terakomodir di sini. Nah, sehingga memunculkan pertanyaan, kok kelompok saya, koordinator saya tidak nyantol Bu ke PK-nya. Nah, ini kan nanti memunculkan pertanyaan, apakah memang kelompok tersebut itu tidak diperlukan? Nah, atau
memang di PK-nya ternyata tidak muncul. Nah, akhirnya setelah dicek di Renstra, ternyata di Renstra-nya muncul, Bapak Ibu. Loh, kalau di Renstra ini kelompok Bapak kelihatan nyantol ke sini, kenapa di PK-nya tidak ada? Nah, oleh karena itu antara Renstra dengan PK sebaiknya memang sesuai. Kalaupun memang di PK-nya ada tambahan-tambahan, misalkan untuk mengakomodir dinamika organisasi, maka itu masih diperbolehkan, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya siapa yang masuk ke tim pengelola kinerja atau reviewer ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Pengelola kinerja sebetulnya adalah jabatan fungsional yang ditetapkan oleh menteri. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui sampai saat ini memang kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut ya mengenai bagaimana sih jabatan fungsional untuk pengelola kinerja tersebut. Nah, oleh karena itu sambil menunggu keluarnya ketentuan mengenai jabatan fungsional pengelola kinerja, maka di instansi pemerintah diperbolehkan untuk membentuk tim pengelola kinerja. Nah, tim pengelola kinerja ini juga banyak yang tertukar dengan tim penilai kinerja, Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang mengatakan, Bu, apakah tim pengelola kinerja ini sama dengan tim yang seperti Baper Zakat gitu ya? Tidak sama, Bapak Ibu ya. Nah, jadi di PP 30 dan di Permenpan RB nomor 8 ada 3 tim yang disebut ya, setidaknya yang paling sering disebut. Yang pertama adalah tim penilai kinerja. Nah, tim penilai kinerja ini yang banyak diasosiasikan dengan fungsi dari Baper Zakat. Namun di dalam PP 30 dan Permenpan RB nomor 8, tim penilai kinerja ini lebih berperan pada saat pemeringkatan kinerja. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu melakukan perankingan kinerja pada PNS di instansi kita semua ya, di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ tim penilai kinerja berperan. Nah, kemudian yang kedua adalah tim pengelola kinerja. Nah, tim pengelola kinerja ini bertugas untuk melakukan review SKP, kemudian juga termasuk review perubahan SKP. Nah, jadi manakala nanti ada perubahan-perubahan, Bapak Ibu, perubahan jabatan, mutasi misalkan ya Bapak Ibu, atau ada pengurangan target, ada pengurangan personil, ada personil yang misalnya cuti sakit dalam waktu lebih dari 1 bulan, kemudian juga ada yang tugas belajar dan lain sebagainya. Nah, tim pengelola kinerja ini harus mereview perubahan SKP yang diajukan oleh yang saya sebutkan sebelumnya. Misalkan di dalam tim Bapak Ibu ada seorang pegawai wanita, Bu, saya mau cuti melahirkan, setelah cuti melahirkan saya mau sambung dengan cuti besar. Total 6 bulan Bapak Ibu kan cuti ya. Nah, dalam waktu 6 bulan ini tentunya ada target yang tetap harus dicapai. Nah, tentunya ketika ada personel yang berkurang, nah tentunya yang bersangkutan kan targetnya akan dikurangi sesuai dengan masa kerjanya selama 6 bulan. Nah, target yang 6 bulan ini tentu kan harus didistribusikan ke pegawai yang lain untuk menjamin ketercapaian kinerja organisasi tadi. Nah, oleh karena itu, dengan kasus seperti itu, maka yang cuti dan yang mendapatkan limpahan tambahan target, nah ini harus membuat perubahan SKP. Ya, jadi di Permenpan RB disampaikan format khusus yaitu format perubahan SKP. Nah, nanti di review oleh tim pengelola kinerja, setelah direview nanti disahkan oleh atasan atau pejabat penilai kinerja. Nah, termasuk kalau misalnya nanti besar-besaran nih, Bu, kalau misalnya berubahnya total, semua berubah, itu bagaimana, Bu? Nah, tentunya kalau berubahnya total, kita rubah dulu dari matriks peran hasilnya dulu. Nah, setelah matriks peran hasilnya berubah, masing-masing membuat perubahan SKP. Nah, ini tim pengelola kinerja lagi yang harus melakukan review ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya tim pengelola kinerja ini terdiri dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian dan juga unsur perencanaan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dalam melakukan review, pengelola kinerja wajib terlebih dahulu menentukan. Nah, yang pertama adalah jenis rencana kinerja. Nah, jenis rencana kinerja ini utamanya pada
SKP JPT. Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di dalam SKP JPT terdapat setidaknya ada 3 jenis kinerja utama. Jadi yang pertama adalah kinerja utama berdasarkan PK. Nah, ini yang biasanya saya sebutkan plek ketiplek yang dipindahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi SKP JPT adalah 100% plek ketiplek dikopas dipindahkan dari PK JPT. Nah, ini tentunya dengan memperhatikan atau dengan mempertimbangkan Renstra, RKT, dan direktif ya. Nah, jadi kinerja utama yang pertama adalah PK ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kinerja utama yang kedua adalah rencana aksi. Nah, kenapa direktif ini dianggap sejajar dengan PK ya? Nah, karena Bapak Ibu sekalian di dalam Permenpan RB, direktif atau perintah pimpinan untuk menyokong kinerja organisasi ini penilaiannya disetarakan dengan perjanjian kinerja. Jadi, kinerja utama berdasarkan PK plus direktif ya Bapak Ibu, ini komposisinya adalah 60 ya, minimal. Jadi minimal 60. Sementara kinerja utama dalam bentuk ren aksi ini adalah 40 maksimal. Nah, jadi nanti tim pengelola kinerja akan melihat sebuah kinerja utama ini apakah ini berdasarkan PK dan direktif atau berdasarkan ren aksi dan inisiatif strategis. Nah, kemudian tim pengelola kinerja juga harus mengetahui atau memahami prinsip-prinsip jenis penyelarasan ya atau jenis cascading. Nah, utamanya di sini pada SKP jabatan administratif dan jabatan fungsional. Nah, kalau kinerja utama berdasarkan PK dan direktif dan juga kinerja utama berdasarkan ren aksi atau inisiatif strategis ini lebih berfokus pada SKP JPT, sementara pada SKP JA dan JF, nah ini lebih dilihat ini masuknya ke direct cascading atau non direct cascading dan yang digunakan pada setiap rencana kinerja utama. Nah, jadi yang direct cascading ini apa? Nah, direct cascading ini di dalam Permenpan RB disebutkan kalau kita sering mendengar itu adalah bagi habis ya kalau konsep di PP 46. Nah, sementara kalau di Permenpan RB nomor 8 ini prinsipnya sebetulnya sama bagi habis, namun diperjelas lagi secara detail di dalam Permenpan RB. Direct cascading ini dilakukan berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan aspek atau pendekatan unsur ya, atau pendekatan tahapan kunci. Yang kedua pendekatan wilayah dan yang ketiga pendekatan kuantitatif. Nah, jadi ini adalah jenis penyelarasan yang bisa dibagi berdasarkan cara-cara tersebut. Nah, kalau pembagiannya berdasarkan pendekatan aspek, nah kita ambil contoh di RB ya, nilai RB. Nah, RB ini bisa kita bagi-bagi berdasarkan area gitu. Jadi sesuai dengan 8 area perubahan di RB. Ada yang masuk ke area manajemen SDM. Nah, tentunya kalau di manajemen aparatur ya SDM aparatur ini adalah bagian dari BKP SDM atau BKPP. Sementara untuk area perubahan pengawasan tentunya ini bagian inspektorat. Area perubahan perundang-undangan tentunya di badan hukum dan seterusnya. Ini pembagian bagi habis. Nah, ketika masing-masing komponen ini, masing-masing bagian ini sudah selesai dengan areanya, oh BKP SDM sudah selesai menyelesaikan RB di area perubahan manajemen SDM-nya. Kemudian di inspektorat sudah selesai menyelesaikan area perubahan RB di bagian pengawasan dan seterusnya. Nah, ketika semua komponen ini sudah selesai mengerjakan, nah otomatis kinerja atasannya dalam hal ini kinerja organisasinya yang berupa nilai RB secara utuh sudah tercapai ya Bapak Ibu ya, karena masing-masing komponen sudah setor. Saya setor nilai RB di area perubahan manajemen SDM. Kemudian ada bagian yang lain yang setor di area pelayanan misalnya. Ada lagi dari bagian lain yang setor nilai di area tata perundang-undangan. Nah, akhirnya semuanya setor sehingga menjadi sebuah nilai RB yang utuh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini langsung tercapai kinerja organisasinya berupa nilai RB dan ini dikatakan direct cascading ya. Jadi bagi habis ke bawah, realisasinya juga langsung bottom up.
Nah, ini adalah pendekatan aspek ya, pembagian berdasarkan aspek. Ada juga yang berdasarkan pembagian tahapan kunci. Nah, kalau tahapan kunci ini adalah tahapan-tahapan ya Bapak Ibu. Nah, tapi tahapan-tahapan pekerjaan yang sudah dibakukan. Dibakukan dalam bentuk apa? Dalam bentuk regulasi, dalam bentuk aturan. Misalkan Bapak Ibu ada tugas menghasilkan rumusan kebijakan misalnya ya, atau perbub misalkan. Nah, untuk menghasilkan sebuah perbub ini sudah ada tahapan-tahapan yang dibakukan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 kalau tidak salah. Nah, ketika tahapan-tahapan pembuatan ini sudah dibakukan, ya, maka ini masuk ke direct cascading. Karena apa? Karena setiap tahapan ini sudah ada pemiliknya, gitu. Jadi misalkan di Direktorat Kinerja kami menghasilkan draft perubahan penilaian perilaku secara 360 derajat. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 itu sudah dibakukan. Nanti mungkin contohnya akan saya sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, itu sudah dibakukan tahapannya. Jadi tahap perencanaan ini khusus miliknya pelaksana, tahap penyusunan ini khusus milik kami para JF Muda, tahap pembahasan ini miliknya koordinator atau JF Madya, tahap penetapan miliknya direktur kinerja, dan tahap pengundangan adalah milik dari deputi kami gitu. Jadi setiap tahap ini sudah ada pemiliknya. Otomatis ketika semua tahapan ini sudah selesai, maka ya draft perubahan tersebut sudah diundangkan dan sudah selesai begitu. Nah, tapi tahapan-tahapan ini harus dibakukan. Semisal, Bu, ada kalau kami membuat modul pelatihan tapi tidak ada standar bakunya, masuknya direct atau non direct. Kalau tidak ada standar bakunya berarti masuknya ke non direct ya Bapak Ibu, masuknya ke hierarki seperti itu. Jadi nanti tim pengelola kinerja ketika melihat ada tahapan-tahapan ini dicek dulu ada standar bakunya tidak. Kalau ada standar bakunya masuk direct, kalau tidak ada standar bakunya berarti masuk non direct. Nah, ini adalah jenis penyelarasan yang pertama ya, berdasarkan pendekatan aspek tahapan kunci. Kemudian jenis penyelarasan yang kedua adalah berdasarkan wilayah. Kalau wilayah mah gampang ya Bapak Ibu, pembagian berdasarkan wilayah. Misalnya membuat karis karsu misalnya ya, misalkan di kecamatan A misalnya tugasnya Bapak A, di kecamatan B tugasnya Bapak B, di kecamatan C itu tugasnya Bapak C. Nah, ini berdasarkan wilayah. Nah, nanti kalau ABC sudah selesai ya, karis karsunya di kecamatan ABC otomatis sudah tercapai semua karena realisasinya itu bottom up ya, langsung mengalir ke atasannya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan kuantitatif. Kalau ini dibagi berdasarkan jumlah. Misalnya ada target 1000 pegawai yang harus didiklatkan. Dibagi-bagi misalkan ke katakanlah ada 10 WI. Masing-masing WI harus melakukan proses pengajaran kepada 100 misalnya 100 peserta seperti itu. Nah, ini otomatis setelah 10 WI menyelesaikan semua tugasnya, melakukan pembinaan kepada 100 peserta ya, berarti ada 1000 WI ada 1000 peserta yang sudah selesai dibina. Otomatis kinerja atasannya tercapai ya, bottom up langsung mengalir ke atas seperti itu. Nah, kalau non-direct cascading ini sifatnya seperti tadi ya, jadi tahapan yang memang tidak ada standar bakunya dan juga hierarki. Nah, jadi tugas-tugas yang hierarchical itu adalah masuk ke non-direct. Misalnya pelaksana mengumpulkan bahan misalkan ya, kemudian JF Muda menyusun ya, menyusun menjadi draft, misalnya draft modul pelatihan. Nanti untuk JF Madya-nya melakukan penyajian misalnya ya, disajikan atau siap disajikan. Nah, nanti level JPT Pratamanya adalah misalnya ditetapkan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang baru bisa digunakan secara global. Nah, jadi kalau tahapan-tahapannya itu tidak ada standar bakunya atau dibakukan dalam bentuk peraturan, maka masuk ke non direct. Selanjutnya adalah aspek-aspek ya. Yang pertama tadi sudah sempat saya sampaikan ya, keselarasan kinerja ya, tentunya keselarasan kinerja atasan langsung, tim kerja, unit kerja dan organisasi ya. Jangan sampai nanti
kemana-mana, tidak sesuai dengan prinsip air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Nah, jadi tentunya keselarasan kinerja ini kita lihat juga dari targetnya, kemudian dari kinerjanya juga apakah selaras atau tidak. Nah, selanjutnya adalah kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kerja pada tingkat jabatan yang setara. Nah, ini lebih kaitannya kalau kualitas ini adalah mutu yang dituntut sesuai dengan standar ya, sesuai dengan SOP ya. Dengan apa? Ya tentunya dengan kewenangan kita, dengan tingkat kendali kinerja. Nah, jadi nanti tim pengelola kinerja ini melihat apakah memang kinerja yang dihasilkan ini sesuai dengan tuntutannya sebagai JF muda misalkan ya. Seperti saya tadi misalkan tugasnya menghasilkan draft perban tersusun ya secara lengkap dan komprehensif. Tersusun secara lengkap dan komprehensif ini sudah sesuai belum dengan kendali saya gitu ya. Karena kendali saya adalah kendali muda tentunya ya sebagai JF muda. Jangan sampai saya kendali JF muda saya nyaplok yang kendalinya JPT Pratama. Nah, ini tugas tim pengelola kinerja nanti sesuai enggak gitu. Jangan sampai misalkan juga ada yang sudah pernah terjadi Bapak Ibu ya di lapangan, pelaksana mengambil kendali kinerjanya JF Madya. Nah, ini tugasnya pengelola kinerja. Loh, ini kok pelaksana sampai ke pembahasan perban misalnya atau pembahasan perbub. Ya tidak bisa. Pelaksana ini di dalam undang-undang bakunya itu hanya sampai ke perencanaan saja. Pembahasan draft ya, draft perbub ini tugasnya koordinator, tidak bisa mencaplok seperti itu gitu ya. Nah, kalau JF sebetulnya lebih fleksibel ya Bapak Ibu ya, sebetulnya bisa mengambil satu jenjang di atas dan satu jenjang di bawah. Nah, selanjutnya adalah ketepatan penentuan aspek indikator dan indikator kinerja individu yang digunakan untuk mengukur setiap rencana kinerja. Nah, aspek indikator ini seperti tadi, kualitas, kuantitas, waktu. Ya, nah, apa yang mau dibidik dari rencana kinerja itu? Apakah kita mau bidik kuantitasnya, kita mau bidik juga kualitasnya, atau kita mau bidik dari aspek waktunya gitu ya, atau tiga-tiganya, atau hanya kuantitas dan waktu. Nah, ini yang harus kita tentukan sebagai pengelola kinerja. Nanti pengelola kinerja melihat, aduh ini kurang nih aspek kualitasnya, harusnya ditambahkan ya, karena harus ada mutu dari pekerjaan ini gitu. Atau bisa juga misalkan ada rencana kinerja yang loh ini nggak bisa diukur dari kualitasnya, cara ngukurnya seperti apa. Nah, jadi nanti tim pengelola kinerja ini juga melihat ya dari rencana kinerja tersebut aspek-aspek apa saja yang digunakan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan apa yang dibidik, nah tentunya kita juga menentukan penggarisnya ya atau indikator kinerja individu. Ukurannya ya. Apakah menggunakan persentase, apakah menggunakan jumlah, apakah menggunakan tingkat ketepatan, tingkat kualitas dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah nanti misalkan kualitasnya aspeknya hanya satu atau ada dua gitu dan seterusnya ya. Jadi nanti dicek juga indikator kinerja individu ini tajam atau tidak dan selaras atau tidak dengan targetnya ya Bapak Ibu. Jangan sampai belang gitu ya Bapak Ibu atau tidak sinkron. Misalkan indikatornya jumlah, targetnya persentase gitu. Jadi ini teh pakai ukuran yang mana gitu ya. Nah, untuk melihat keselarasan kinerja, kita bisa melihat dari yang pertama adalah kinerja utama pejabat pimpinan tinggi utama ya, ini merupakan sasaran, indikator dan target yang tentunya tercantum di dalam perjanjian kinerja ya Bapak Ibu ya, tentu saja ya. Dengan memperhatikan rensra, RKT, direktif atau penugasan lain. Nah, selanjutnya kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi Madya Pratama dan pimpinan unit kerja mandiri ini adalah merupakan sasaran, indikator dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Ini juga sama ya Bapak Ibu ya, dengan memperhatikan rensra, RKT, direktif atau penugasan yang diberikan oleh pimpinan instansi. Nah, bedanya hanya di sini. Kalau pejabat pimpinan tinggi utama ini diberikan oleh menteri yang mengkoordinasikan. Mungkin saya coba pakai ini. Diberikan oleh menteri yang mengkoordinasikan, sementara kinerja utama bagi pimpinan tinggi Madya ini diberikan oleh pimpinan instansi. Nah, ini kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan garis komando. Siapa yang menilai ya? Siapa yang menjadi pejabat
pimpinan atau pejabat penilai kinerjanya. Nah, ini yang berkaitan dengan garis komando. Karena di lapangan ini juga masih banyak juga yang bertanya, Bu, atasan dari kepala dinas itu siapa? Pejabat penilai dari kepala dinas ini siapa? Nah, tentunya saya selalu menyampaikan, coba silahkan dicek di SOTK, Bapak Ibu. SOTK, itu yang pertama, kepala dinas, garis komandonya ke siapa? Rata-rata bupati langsung ya Bapak Ibu ya. Kemudian cek juga di perjanjian kinerja, siapa yang menjadi pihak pertama. Nah, perjanjian kinerja ini kan tentunya adalah sebuah deal ya, sebuah kontrak dari yang memberikan kontrak dengan yang menandatangani kontrak atau mendapatkan kontrak. Nah, pada umumnya yang menjadi pihak pertama ini adalah penilai kinerjanya ya. Pada banyak kasus yang menjadi penilai kinerja dari kepala dinas adalah bupatinya. Berarti bupati yang tentunya memberikan ya kontrak atau kinerja berupa sasaran, indikator, dan target yang tercantum di dalam perjanjian kinerja. Nah, selanjutnya kinerja utama pejabat administrator atau dan pejabat fungsional yang mendapat kewenangan sebagai koordinator. Nah, atau sebutan lainnya ya tentunya sebagai dampak penyetaraan juga ya Bapak Ibu. Ini merupakan strategi ya untuk merealisasikan rencana kinerja pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit kerja di atasnya sesuai dengan metode direct atau non direct yang tercantum di dalam MPH Bapak Ibu. Nah, di sini yang perlu dilihat ditelaah oleh tim pengelola kinerja adalah cascading-nya ya. Jadi proses cascading yang sudah kita lakukan pada saat penyusunan rencana SKP. Jadi nanti tim pengelola kinerja mengecek, oh PK JPT-nya ini, matriks peran hasilnya ini, area yang diintervensi oleh kelompok kinerja ini adalah indikator kinerja JPT nomor 1, 2, 3 misalnya ya. Lalu ini dibagi-bagi ke bawahnya gitu ya. Nah, strategi-strategi yang ada di dalam matriks peran hasil ini yang tadi saya sampaikan adalah rencana kinerja Bapak dan Ibu sekalian. Rencana kinerja yang ada di dalam SKP ya. Nah, di sini ini tugas yang menurut saya cukup cukup berat juga ya Bapak Ibu untuk tim pengelola kinerja, karena disinilah tim pengelola kinerja melihat cascading-nya ya, melihat cascading-nya mulai dari PK ya. Nah, dari PK JPT-nya. Kalau PK JPT-nya kurang menjelaskan, misalkan kok tidak ada yang nyantol atau ada satu koordinator yang tidak nyantol di PK-nya. Nah, berarti nanti tim pengelola kinerjanya cek di renstra-nya. Jangan-jangan di renstra-nya ada, di PK-nya justru nggak ada. Nah, jadi di sini mengecek keselarasan antara kinerja organisasi ke kinerja individu yang ada di dalam matriks peran dan hasil. Sementara untuk kinerja utama, pejabat pengawas, dan pelaksana di bawah tim kerja atau kelompok kerja ini juga merupakan strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung sesuai metode direct atau non-direct cascading yang tercantum dalam MPH juga. Nah, biasanya kaitannya dengan MPH ini ada pertanyaan terkait, Bu, misalkan di kami sudah ada penyetaraan ya atau pengalihan jabatan dari struktural menjadi fungsional. Nah, nanti bagaimana melihat siapa yang menjadi penilai kinerjanya gitu. Jangan sampai nanti ketika istilahnya tim pengelola kinerjanya misalkan setelah disetarakan melihat nih SKP-nya. Nah, nanti akan ada kebingungan siapa yang menjadi atasan langsung ya, atasan langsung pengawas dan pelaksana ya. Nah, tentunya di dalam Permenpan RB, koordinator ya dalam hal ini adalah pejabat eselon 3 yang sudah disetarakan menjadi JF. Koordinator ini tidak berwenang memberikan penilaian kinerja ya. Jadi hanya memberikan rekomendasi saja Bapak Ibu ya. Jadi Pak, di tim saya misalkan si Anu kerjanya begini, kalau awal bulan kerjanya semangat, tengah bulan agak melempem, akhir bulan setelah gaji habis kinerjanya makin memble Pak. Nah, jadi hanya bisa memberikan rekomendasi kepada siapa? Kepada pejabat penilainya ya. Pejabat penilai ini siapa?
kita cek di SOTK pasca penyetaraan Bapak Ibu. Nah, setelah disetarakan pasti akan keluar SOTK baru. Nah, di situ nanti akan terlihat jabatan fungsional ya pasca penyetaraan ini posisinya nyantolnya di mana, seperti itu. Nah, ketika terlihat oh ini nyantolnya ke pejabat A. Nah, berarti si pejabat A inilah yang menjadi atasan langsungnya. Nah, jadi semisal di di Direktorat Kinerja yang menjadi atasan langsung dari para JF pasca penyetaraan, baik itu JF Madya maupun Muda, adalah Bapak Direktur, Bapak Ibu. Jadi saya, SKP saya itu ditandatangani Pak Direktur. Kinerja saya dinilai Pak Direktur. Cuti saya izin ke Pak Direktur. Jadi semua hal baik itu berkaitan dengan kinerja maupun berkaitan dengan administrasi kepegawaian sudah langsung ke direktur, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan, lah Bu, terus koordinator ngapain Bu kalau tidak memberikan penilaian kinerja? Yang pertama, koordinator sebetulnya kalau ada pendelegasian kewenangan ya sebagai pejabat penilai boleh memberikan nilai ya. Tapi harus ada pendelegasian kewenangan ya, ada suratnya ya, ada hitam di atas putihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, koordinator ini seperti ketua tim Bapak Ibu ya. Kalau misalkan dulu kita sekolah, kita kuliah ya Bapak Ibu ya. Kemudian diberikan tugas Bapak Ibu oleh dosen kita, tolong buat tugas kelompok. Nah, ketua kelompoknya ini adalah si koordinator. Tugasnya apa? Delivery Bapak Ibu ya. Bagi-bagi tugas. Si A bikin PowerPoint, si B cari bahan, si C motokopi. Nah, seperti itu mirip ya. Nah, apakah ketua tim atau ketua kelompok waktu kita kuliah ini memberikan nilai kepada kita? Tidak ya. Yang memberikan nilai tetap dosen ya. Tetap dosen gitu. Nah, jadi ketua tim, koordinator hanya delivery, yang nilai tetap dosennya atau yang menilai ini tetap adalah eselon 2-nya ya atau JPT Pratamanya sesuai SOTK masing-masing. Oke, selanjutnya kinerja utama pejabat fungsional di bawah tim kerja atau kelompok kerja merupakan strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung atau unit kerja organisasi sesuai dengan metode direct dan non-direct yang tercantum dalam MPH ya Bapak Ibu. Ini masih sama seperti yang tadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah aspek. Nah, aspek kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerja secara lebih detail bisa dilihat berdasarkan kriteria berikut. Nah, jadi ini kaitannya dengan rentang kendali yang tadi saya sampaikan. Rentang kendali ini erat kaitannya dengan apa? Kelas jabatan ya, sesuai dengan kewenangan gitu. Jadi pelaksana, kelas pelaksana, jabatannya, kewenangannya ya sekelas level pelaksana begitu. Nah, sekarang untuk yang pertama adalah bagi pejabat tinggi utama ya, kinerja utama berdasarkan PK dengan memperhatikan renstra, RKT dan direktif ini berupa outcome. Nah, outcome ini apa? Outcome ini adalah hasil ya atau luaran yang sifatnya impact-nya itu sangat luas, sangat besar, sangat strategis ya. Jadi kalau misalkan outcome ini adalah levelnya bupati ya, misalnya menurunkan angka katakanlah penderita COVID di wilayah Kabupaten Tasikmalaya menurun misalkan sebesar 10% per tahun. Nah, itu impact-nya sangat besar ya, satu kabupaten gitu. Nah, seperti misalnya outcome-nya menteri. Tentunya outcome-nya menteri ya bukan kaleng-kaleng ya Bapak Ibu, senasional gitu. Jadi dampaknya nasional, kemudian juga dia sangat strategis. Kenapa strategis? Karena dampaknya besar, dampaknya luas. Semakin kecil dampaknya ya, semakin kecil juga sifat dari luarannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, tentunya sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini dapat ditambahkan dengan output kendali rendah. Nah, sebetulnya antara outcome dengan output kendali rendah ini tidak beda jauh. Hanya saja kalau output kendali rendah ini dia sudah sesuai dengan tidak sestrategis ya, impact-nya tidak sebesar outcome. Kalau outcome ini betul-betul dampaknya sangat luas, satu kabupaten ya, kemudian juga sangat strategis. Nah, kalau output kendali rendah ini masih ada sedikit
hal yang sifatnya teknisnya gitu, ada sedikit yang sifatnya teknis seperti itu, jadi tidak sestrategis yang outcome. Nah, kemudian bagi pejabat pimpinan tinggi media, pratama, dan pimpinan unit kerja mandiri, kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja dengan memperhatikan renstra RKT dan direktif. Ini berupa outcome dan dapat ditambahkan paling kurang sedang ya. Jadi boleh sedang, ini masih boleh untuk yang media, pratama, dan pimpinan unit kerja mandiri. Output kendali sedang ini seperti apa? Ini adalah outputnya sebetulnya level ketua tim, levelnya koordinator, levelnya eselon 3 masih diperbolehkan ya. Jadi output kendali sedang berupa intermediate outcome ya masih boleh lah, tapi utamanya harus outcome ya. Jadi tidak mungkin yang level eselon 1 kebanyakan intermediate outcome, tentunya harus banyak outcome-nya. Nah, untuk pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional yang mendapatkan kewenangan sebagai koordinator, ketua tim, dan kelompok kerja ya. Nah, kinerja utama ini berupa outcome antara ya, ini intermediate outcome yang ada di matriks peran hasil ya. Jadi dia itu sedang-sedang gitu ya, karena namanya outcome antara atau intermediate outcome, dia itu sedang-sedang gitu. Jadi teknisnya ada, strategisnya juga ada gitu ya. Jadi dia 50% teknis, 50% strategis gitu ya untuk output atau luarannya. Nah, ini dapat ditambahkan dengan paling kurang output kendali sedang serta output lain dengan jabatan dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatan dan butir kegiatannya. Nah, ini tentunya kita sesuaikan untuk JF Madya ya, tentunya sesuai dengan JF Madya ya, rentang kendalinya. Sesuai juga dengan kelas jabatan ya. Jadi ini sangat terkait dengan kelas jabatannya ya. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dicek saja di anjapnya atau di butir-butir kegiatan sebagai jabatan fungsional. Nah, kalau pelaksana ya tentu saja kinerja utamanya adalah output kendali tinggi. Nah, artinya output kendali tinggi ini ya tentunya kita punya kendali penuh ya untuk menghasilkan output tersebut ya. Tidak perlu kita banyak berkoordinasi dengan pihak lain untuk menghasilkan output ini. Nah, oleh karena itu untuk pelaksana ya ini dinamakan output kendali tinggi. Jadi semakin tinggi kuasa kita untuk menghasilkan output ini, maka ya tentunya output ini adalah output kendali tinggi ya. Jadi ini berbanding terbalik. Semakin sulit output ini dicapai, semakin rendah kuasa kita ya untuk mencapai output itu, maka output itu bisa dikatakan output kendali rendah atau bahkan outcome ya Bapak Ibu, outcome yang mana untuk mewujudkannya karena sangat strategis, butuh banyak kerjasama dengan berbagai pihak ya, dan juga levelnya juga sudah luas begitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagi pejabat fungsional di bawah tim kerja atau kelompok kerja, kinerja utama berupa output dengan kendali paling kurang sesuai dengan jenjang jabatannya ya. Jadi kalau JF muda ya tentunya sesuai dengan level-level JF muda, yang JF Madya sesuai dengan Madyanya, kemudian yang pertama sesuai dengan pertamanya Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan review, nah pengelola kinerja harus, nah ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai sudah direview lupa kasih paraf ya. Nah, yang pertama adalah memberikan paraf persetujuan terhadap setiap indikator kinerja individu ya, rencana kinerja yang telah memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas, dan rentang kendali. Jadi di setiap IKI yang sudah memenuhi keselarasan ya dan kesetaraan kualitas dan rentang kendali, nanti para pejabat pengelola kinerja harus memberikan paraf ya. Nah, setelah memberikan paraf pada setiap IKI, jadi setiap IKI Bapak Ibu cek satu-satu. Nah, setelah itu nanti ditandatangani di halaman akhir pada format review rencana SKP. Nah, itu kalau setuju. Kalau misalkan ada catatan, perbaikan, ada yang kurang-kurang, nah nanti juga tetap pengelola kinerja memberikan catatan perbaikan atas rencana kinerja atau indikator kinerja individu yang belum memenuhi aspek keselarasan, kesetaraan kualitas, dan rentang kendali ya. Jadi kalau setuju nanti tim pengelola kinerja memberikan paraf, kalau tidak setuju diberikan catatan mana yang harus diperbaiki, seperti itu.
Nah, selanjutnya tentunya tidak lengkap kalau kita tidak melihat contoh formulirnya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk contoh formulir review untuk model inisiasi, nah ini seperti ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Saya coba zoom dulu sebentar. Nah, di sini oh, maaf. Ya. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Nah, kita perhatikan di kolom yang kelima, Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada rencana kinerja, indikator, target, dan review dari pengelola kinerja. Nah, di sini ada, ini adalah untuk SKP JPT JPT ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti tim pengelola akan melihat rencana kinerja utama nomor 1, IKI 1.1 dan target 1.1. Nah, untuk indikator yang ini, yang pertama ini, jenis kinerja utama, apakah ini berdasarkan PK dan direktif atau berdasarkan ren aksi atau inisiatif. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ini adalah berdasarkan PK dan direktif, maka yang ini dicoret. Nah, yang ini dicoret ya. Nah, kalau misalkan ini berdasarkan ren aksi. Nah, berarti di sini jenis kinerja utama berdasarkan yang ini dicoret ya, berdasarkan ren aksi. Nah, jadi ini yang di highlight ya nanti. Kalau misalkan berdasarkan direktif yang dicoret ren aksinya dan inisiatif. Tapi kalau berdasarkan ren aksi dan inisiatif yang dicoret adalah yang perjanjian kinerja dan RKT direktif. Nah, kemudian kalau ini sudah sesuai Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu paraf ya. Kalau sudah diparaf kan berarti sudah dianggap sesuai ya. Otomatis kalau sudah dianggap sesuai tidak perlu ada catatan perbaikan. Kecuali kalau misalnya menurut Bapak Ibu ini nggak cocok. Jadi jangan dulu diparaf tapi berikan dulu catatan perbaikan ya. Jadi kalau sudah diparaf tidak diberikan catatan. Kalau tidak diparaf harus ada catatan perbaikan ya. Jadi jangan dikosongkan dua-duanya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sebentar, mohon izin. Nah, ini juga sama karena harus dilakukan per indikator kinerja ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk IKI 1.2 target 1.2, ini jenis kinerjanya berdasarkan misalkan berdasarkan PK dan direktif. Sudah tepat misalnya ya. Nah, nanti berarti yang dicoret yang ren aksinya ya. Berarti yang ren aksinya yang dicoret ya. Nah, terus di sini kalau misalkan di Bapak Ibu ini memasukkan kinerja ini ke ren aksi ya, padahal ini adalah direktif. Nah, nanti Bapak Ibu pengelola kinerja melihat, ini mah bukan ren aksi tapi ini direktif. Nah, jadi ini nanti ren aksinya dicoret. Nah, Bapak Ibu ngasih catatan. Ini harusnya masuknya ke PK dan direktif bukan ren aksi. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebentar, mohon izin. Ya, ini adalah contoh untuk formulir JPT. Nah, selanjutnya ini JAJF. Nah, kalau JAJF ini sedikit berbeda ya, Bapak Ibu, karena kita fokusnya di ini ya, Bapak Ibu ya, di cascading atau non direct ya. Jadi nanti Bapak Ibu pilih salah satu ya. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu ini adalah menurut pengelola kinerjanya ini adalah direct cascading, maka nanti dicoret ya maaf, kita simulasikan dulu sebentar. Kalau menurut Bapak Ibu ini adalah non direct, maka yang directnya dicoret ya. Kalau menurut Bapak Ibu non direct ya berarti yang kalau menurut Bapak Ibu yang direct maka non direct yang dicoret ya Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu berikan paraf, dan kalau misalnya setuju ya berikan paraf, kalau tidak ada perbaikan, kalau ada perbaikan silakan berikan catatan perbaikan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga sama ya. Untuk JF sama dengan JA. Kalau ini untuk pengembangan ya, pengembangan juga sebetulnya tidak jauh berbeda dengan model inisiasi. Oke. Baik, selanjutnya adalah ringkasan ya. Jadi
pengelolaan kinerja ini berkaitan dengan review. Fungsinya yang pertama adalah mengetahui sumber dan mengidentifikasi rencana kinerja, ya apakah berdasarkan PK direktif atau berdasarkan renaksi. Ini untuk SKP JPT. Selanjutnya untuk memastikan keselarasan cascading, ya Bapak Ibu, dan mengidentifikasi metode cascading yang digunakan, ya apakah direct atau non direct. Ini penting untuk jabatan administrasi dan JF. Kemudian mengecek ketepatan rentang kendali, ya sesuai dengan level jabatannya atau kelas jabatannya. Yang selanjutnya untuk mengetahui jenis target kinerja, ya tentunya apakah ini khusus atau normal, ya. Selanjutnya memastikan jenis kinerja tambahan, masuknya ke development commitment atau community involvement, dan untuk memastikan bagaimana sebuah rencana kinerja diukur. Dan juga ini yang ketinggalan nomor 5, memastikan baseline dari rencana kinerja. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mereview cara menyusun SKP, berikut saya tampilkan ya Bapak Ibu kanal YouTube saya, barangkali bisa bermanfaat untuk melakukan review. Jadi silakan Bapak Ibu yang memerlukan bisa diakses di sini. Baik Bapak Ibu, demikian untuk pemaparan mengenai pengelolaan kinerja atau review ya, review SKP bagi tim pengelola kinerja. Selanjutnya mungkin saya akan kembalikan kepada MC atau moderator, apakah akan kita lanjutkan atau ada sesi tanya jawab dulu. Mungkin saya serahkan dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Isa atas paparan tentang review SKP yang nanti akan jadi tugas tim pengelola kinerja, dan antaranya adalah Pak Kasubag Umum dan PAP ya, perencanaan. Mengingat waktu Bu, mohon maaf mungkin nggak ada istirahat dulu, jadi tinggal 40 menit lagi lah mungkin kalau ini. Mungkin sebaiknya Ibu langsung aja ke masalah penilaian Bu ya. Penilaian aja. Ya, baik. Izin Bapak, apakah Ya. dimulai dari penilaian JPT dulu atau langsung JAJF Bapak? Mungkin JPT di sedikit ya Bu ya, kalau JPT jadi mungkin Baik. sedikit JPT ya. Ya. Sebentar, berarti saya share dulu yang JPT. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Izin. Halo? Sudah, Bu. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita ke penilaian. Jadi untuk materi yang berikutnya nanti yang diperlukan oleh Bapak Ibu adalah tentunya SKP yang sudah disusun ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengisi rencana kinerja ini tentunya Bapak Ibu sudah harus menyusun dari matriks peran hasil dulu ya untuk JAJF. Namun kalau JPT tentunya kita mengambil dari PK ya, PK dan SKP yang sudah kita susun. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk SKP JPT tinggal dimasukkan saja. Nah, ini contohnya adalah Direktur Kinerja ya, Bapak Ahmad di kami. Nah, ini yang kami gunakan di sini. Kami sudah menyusun rencana SKP-nya dan sudah dimasukkan ke sini ya. Kebetulan ada 13 rencana kinerja, nanti tinggal Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama. Selanjutnya untuk indikator kinerja individunya juga ini dimasukkan ya sesuai dengan apa yang sudah disusun di dalam SKP-nya ya. Apabila memang ada kinerja tambahan silakan dimasukkan di sini kinerja tambahannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ada kolom target ya, target, min dan max atau single rate. Nah, ini maksudnya kenapa dibuat seperti ini? Ini untuk mengakomodir target yang bentuknya rentang ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui di dalam Permenpan RB ini dimungkinkan target ini berupa rentang. Nah, jadi kalau targetnya berupa rentang silakan Bapak Ibu tulis di sini ya. Minimalnya berapa, maksimalnya berapa.
Nah, ketika bentuknya rentang seperti ini, otomatis ketika Bapak Ibu nilainya di bawah 90 tapi di atas 80, ini masih dianggap mencapai target. Tapi kalau tidak ada rentangnya, ya jadi target absolut. Rata-rata untuk JPT kan targetnya absolut ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti hanya ditulis satu target saja, yang mana diletakkan di kotak max ya, atau di single rate. Nah, jadi yang minnya diberikan strip, target absolutnya diberikan di kotak max atau single rate ya. Jadi ini artinya hanya single rate atau hanya satu ya, target absolut ya. Kemudian jangan lupa juga Bapak Ibu menyertakan satuannya. Baik, selanjutnya kita ke sheet yang kedua atau halaman yang kedua Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sudah otomatis ya muncul untuk rencana kinerja dan indikatornya sebagaimana yang sudah kita inputkan, dan juga di sini ada max atau single rate-nya. Nah, selanjutnya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah realisasi ya. Nah, kita tuliskan realisasi yang sudah dicapai. Ini misalkan untuk target yang pertama Pak Direktur realisasinya 100, yang kedua 89 dan seterusnya. Ini sudah saya tulis. Nah, kemudian yang jangan dilupakan juga adalah kotak nomor 6 ini ya, kolom nomor 6. Nah, ini artinya apa? Ini kami sediakan bagi target yang sifatnya dia sudah target maksimal. Nah, jadi target maksimal ini apa? Misalkan nih ada satu contoh ya. Nah, di sini nah ini anggarannya Bapak Ibu yang paling mudah. Nah, jadi target maksimal ini adalah target yang kita berikan pada target mentok ya. Istilahnya target mentok ini adalah target yang tidak ada yang lebih tinggi daripada target dari target ini ya. Misalkan nih Bapak Ibu ya, untuk persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Kinerja ASN adalah 100%. Nah, karena pelaksanaan anggaran ini, realisasi anggaran kan tidak mungkin lebih dari 100 ya. 100 ini sudah target mentok. Nah, jadi kalau targetnya ini target mentok, maka kita berikan keterangan max di sini ya, otomatis. Kemudian kalau capaiannya adalah 100 ya. Nah, ini kita perhatikan, kalau capaiannya 100, otomatis nanti nilai yang dicapai di sini adalah 120. Nah, ini kalau targetnya max. Tapi kalau kita tidak berikan maksimal untuk target yang sifatnya mentok ya, nah ini hanya akan bernilai baik ya. Nah, jadi nanti silakan Bapak Ibu identifikasi mana yang merupakan target mentok ya, jadi target maksimal. Seperti persentase pemenuhan dokumen AKIP, ini juga target mentok ya, 100%, nggak mungkin ada 101%, 102%, itu tidak ada. Nah, maka kami berikan keterangan max ya. Nah, jadi ketika sudah tercapai 100, nah otomatis bukan baik lagi tapi sangat baik. Kenapa? Karena 100% ini adalah target maksimal ya Bapak Ibu. Beda kalau kita tidak memberikan max seperti itu. Nah, jadi hanya baik saja, padahal ini sudah effort paling luar biasa, ini sudah mentok 100%, nggak ada target di atas ini. Nah, jadi kalau memang targetnya target mentok, kita berikan maksimal ya. Jadi otomatis nanti nilainya di sini 100. Kalau tidak diberikan maxnya ya, hanya 109 ya. Nah, ini yang agak kurang fair. Nah, jadi jangan lupa diberikan max atau min. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah di kolom 8, yaitu kondisi ya. Nah, kondisi ini apakah targetnya semakin tinggi ya, semakin bagus, atau semakin rendah justru semakin bagus gitu ya. Nah, kalau kondisinya normal silakan dituliskan normal, tapi kalau khusus silakan ditulis khusus ya Bapak Ibu. Nah, ini ada di contoh saya yang JF ya, kita cek di sini. Sebentar Bapak Ibu. Nah, kita ambil di sini, ini contoh SKP saya ya, saya exercise sendiri. Nah, di sini pegawai yang dinilai saya, pejabat penilainya adalah Pak Direktur. Nah, di sini contoh. Nah, untuk kondisi khusus. Nah, untuk aspek waktu dari draft perban penilaian perilaku kerja. Nah, di sini ya, indikatornya adalah tingkat ketepatan waktu penyusunan draft. Waktunya targetnya adalah 4 bulan ya, Bapak Ibu. Nah, 4 bulan ini tentunya semakin saya mengerjakannya lebih cepat dari 4 bulan, dalam artian
kurang dari 4 bulan ya, otomatis kan lebih bagus ya Bapak Ibu. Jadi ketika targetnya 4 bulan tapi saya mencapai 3,5 ya, dan ini dinilai lebih baik ya, melampaui target ya, maka ini kondisinya adalah kondisi khusus. Nah, jadi otomatis nanti nilainya berubah di sini ya, 113 sangat baik. Tapi kalau kita tidak mencantumkan kondisi khusus ya, misalkan di sini katakanlah sebentar ya Bapak Ibu. Misalkan di sini kita ambil kondisi normal. Nah, ini malah jadi cukup ya, karena apa? Karena dibaca oleh XL-nya 3,5 ini di bawah 4 ya. Karena 3,5 ini lebih kecil daripada 4, maka 8,8 ya. Tapi kalau kondisi khusus, nah ini sangat baik ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini juga harus dicek mana target yang polaritasnya negatif, mana target yang polaritasnya positif. Kalau salah ya, kalau salah input di sini nilainya akan juga kecil ya. Akan kecil ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, kita kembali dulu ke SKP JPT. Nah, di sini setelah kita inputkan ya, tadi targetnya apakah target maksimal atau bukan, kondisinya kondisi normal atau khusus. Nah, selanjutnya sudah muncul langsung ya nilai tertimbang. Nah, nilai tertimbang inilah yang nanti menjadi nilai SKP ya, yang mana nanti nilai SKP ini sudah terinput di penilaian kinerja ya di sini. Nah, muncul di sini ya Bapak Ibu, ini sudah otomatis. Ini penilaian kinerja SKP periode Juli Desember. Nah, adapun penilaian prestasi kerja ini Bapak Ibu inputkan secara manual saja di sini ya Bapak Ibu ya. Termasuk nilainya juga ya. Nilainya silahkan input manual untuk penilaian prestasi kerja. Nah, sementara untuk nilai perilaku ya di bulan Juli Desember, nah karena kebetulan kami juga belum mendapatkan kertas kerja dari yang resmi ya dari Menpan. Jadi kami di sini hanya menginputkan formulir nilai akhirnya. Jadi silahkan dimasukkan nilai akhir dari perilakunya ke dalam formulir ini ya Bapak Ibu, dimasukkan saja. Nanti sudah otomatis keluar nilai kinerja. Yang mana nilai 119,08 ini dihasilkan dari penilaian SKP JPT di formulir yang kedua ya, atau di halaman yang kedua. Kemudian nilai perilakunya ini juga sudah ada di sini dan dihasilkan nilainya adalah 114,68, dan silakan dimasukkan nilai ide baru apabila ada. Lalu nanti di halaman yang kelima adalah integrasi dari nilai periode 1 dan 2 menghasilkan nilai kinerja PNS ya, yang sudah otomatis terintegrasi ya dari periode 1 dan periode 2. Nah, sementara untuk SKP JA dan JF ini juga sama ya Bapak Ibu. Jadi otomatis yang sudah Bapak Ibu masukkan di sini itu sudah keluar nilainya. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah direct dan non direct. Nah, kalau direct Bapak Ibu tidak memerlukan nilai dari atasan ya. Jadi nilai Bapak Ibu yang ada di sini ini pure berasal dari hasil kerja Bapak Ibu sekalian ya. Sementara kalau non direct ya, misalkan saya ambil contoh non direct untuk nomor kinerja saya direktif pimpinan. Nah, direktif pimpinan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja organisasi ya. Nah, kinerja saya adalah pedoman pengukuran instrumen WFH. Nah, ini adalah non direct ya. Nah, kalau ini non direct ya, otomatis Bapak Ibu harus menunggu nilai dari atasan langsung. Nah, tentunya langkah yang pertama Bapak Ibu harus menginputkan dulu di formulir tambahan di sini ya, rencana kinerja atasan. Nah, rencana kinerja atasan ini harus diambil dari formulir yang pertama, rencana kinerja atasan untuk direktif. Jadi yang ini ya Bapak Ibu copy ya. Bapak Ibu kopikan dari halaman pertama ya, ini copy, atau di kopinya jangan seperti itu. Nah, di kopinya seperti ini, di drag saja ya Bapak Ibu. Di copy lalu dipaste ke sini ya. Dipaste ke sini. Dipaste ya. Kemudian nanti kita tentukan nilainya ya, apakah masuknya ke sangat baik atau baik ya. Tapi baik untuk sangat baik maupun yang predikat atasannya nilainya baik, itu tetap sama ya, nilainya adalah 120 ya. Kemudian didapatkan bobotnya ya, bobotnya adalah 20 ya. Nah, di sini nanti misalkan saya mendapatkan atasan saya ya, untuk yang terlaksananya direktif pimpinan ini mendapatkan nilai 120 ya, sangat baik ya. Jadi
Pak Direktur mendapatkan nilai 120 dari atasannya untuk direktif pimpinan ini. Nah, otomatis 120 ini predikatnya sangat baik ya. Nah, ketika predikatnya sangat baik, otomatis bobot yang diperoleh adalah 20 nih Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dengan bobot 20 inilah saya mendapatkan nilai saya ya, nilai non direct saya sebesar 120 ya. Kenapa 120? Karena saya nilai akhirnya adalah 120 karena di sini sangat baik. Sementara atasan saya juga Pak Direktur juga nilainya 120. Nah, bobotnya adalah 20% dari 120 ya. Terakumulasi di sini ya. Ditambah dengan 80% dari nilai saya ya, nilai saya sebagai bawahan. Nah, jadi terakumulasi menjadi 120. Nah, dari sini nanti muncul ya, kita masukkan nilai prestasi kerja di periode pertama secara manual. Dan nilai saya tadi 107 ya, nilai sasaran kinerjanya otomatis muncul di sini. Beserta nilai perilaku juga kita input saja di sini, dan muncul juga di formulir yang kelima adalah formulir integrasi yang terdiri dari nilai periode 1 dan nilai periode kedua. Dan nilai kinerja saya adalah 107,31 ya, karena saya nilainya tidak di atas 110 dan juga tidak ada ide baru ya. Nilai saya, predikat saya berarti baik ya Bapak Ibu ya. Nah, ide baru tentunya hanya dimasukkan di periode kedua saja ya. Jadi kalau periode keduanya ada ide baru dan nilai Bapak Ibu nanti totalnya adalah 110 ya minimal, otomatis nanti predikatnya juga adalah sangat baik. Baik, demikian Bapak Ibu mengenai penilaian kinerja berupa formulir Excel baik untuk CPT maupun untuk CA. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Yadi selaku moderator. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu narasumber atas materi yang diberikan, sangat panjang, lebar, tinggi ya Ibu ya, sangat rumit. Mungkin langsung saja kepada Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan langsung? Bisa raise hand kepada Bapak Ibu sekalian terkait materi yang tadi. Untuk review SKP mungkin lebih ke calon tim pengelola kinerja. Dan untuk penilaian SKP dan perilaku kerja mungkin ada yang bisa ditanyakan dari Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu itu Pak itu deh. Pak CPT. Mungkin dari Pak Rudi Nurul Haq terlebih dahulu ya, Bapak. Cek, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu. Yang tadi cukup jelas, walaupun memang bagi saya itu masih ada sedikit agak bingung karena saya jabatan fungsional pengawas madya Bu, pengawas sekolah. Pertanyaannya, yang pertama kami kan tidak, kalau dari dulu tidak ada cascading dari atasan, ini masih bingung di cascading dan juga di direct non direct Bu, dari kegiatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan rencana kerja Bu, itu apakah dari tupoksi tugas pokok atau bagaimana Bu? Itu, terima kasih Bu. Kembali dari penyusunan SKP. Itu sementara itu dulu. Terima kasih. Bisa ngomong langsung dulu. Langsung pertanyaan lagi apa? Mbak. Ibu Susan langsung ke pertanyaan selanjutnya atau mau dijawab terlebih Dijawab dahulu? dulu mungkin ya, Ya. Bu ya. Enggak. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama, mohon izin terkait apa ya, boleh diulang Pak? Mohon maaf. Halo? Terkait ini Bu, apa cascading dan cara menentukan rencana Ya, kinerja rencana oleh kerja. jabatan pengawas
Ya, sebetulnya pada pengawas prinsip, sekolah. ya, baik, terima kasih Pak Dudi. Memang untuk tenaga pendidik ya di lingkungan Ya, betul. sekolah ini sangat beragam juga ya, Bapak ya. Kebetulan Ya. saya juga sudah pernah melakukan asistensi khusus untuk jabatan guru. Nah, sebetulnya begini, pada prinsipnya untuk penyusunan SKP, tahapan-tahapannya itu sama ya Bapak Ibu. Baik untuk JF manapun, jenis JF apapun, sebetulnya tahapannya sama dengan JAJF. Sama dengan administrator ya. Jadi, mungkin kalau kita review lagi ke belakang nih mengenai penyusunan SKP, untuk penyusunan SKP ini terdiri dari 6 tahap ya untuk model dasar, Bapak Ibu sekalian. Mulai dari tahap pertama kita melihat gambaran keseluruhan organisasi. Tahap yang kedua adalah untuk membagi peran hasil ya, membagi peran hasil matriks ini sama di lingkungan sekolah pun sama. Jadi sudah pernah saya exercise juga membagi matriks peran hasil. Kemudian tahap yang ketiga adalah menentukan rencana kinerja. Sebetulnya rencana kinerja ini adalah dipindahkan dari matriks peran hasil. Jadi memang titik Bukan dari kritisnya tupoksi, itu tadi nanya dari tupoksinya. iya, jadi titik kritisnya memang di matriks peran hasil ya. Nah, kalau kaitan dengan Bapak tadi pertanyaannya tentang tupoksi, SOTK dan lain sebagainya, ini ada di dalam matriks peran hasil sebetulnya Pak. Nah, jadi baik itu tupoksi, DPA, kemudian juga perjanjian kinerja atau indikator kinerja dari JPT Pratamanya, penurunannya seperti apa, ya kemudian Rensra itu ada di dalam matriks peran hasil semua. Ya, itu ada di penyusunan SKP Bapak. Ya kalau misalkan saya jelaskan di sini mungkin bisa 2 jam ke depan lagi atau 3 jam. Jadi mungkin Bapak bisa cek di video tutorial saya. Nah, yang tadi itu ada Kembali lagi. step-stepnya. Silahkan nanti Bapak bisa cek. Di situ juga ada untuk penyusunan SKP, guru juga sudah ada di situ. Termasuk bagi penyusunan SKP sesuai dengan perjanjian kinerja atau yang tidak menggunakan perjanjian kinerja JAJF itu juga ada di situ ya secara detail. Kurang lebih 3 jam ya atau 2 jam untuk video Ya. tutorialnya. Ya, Baik, terima kasih Bu. baik. Terima Siap. kasih. Nanti insya Allah terus terang masih agak kurang puas ini. Tetapi tadi ada videonya, insya Allah saya pelajari dari sana. Baik, Ya, siap Bapak. baik. Terima kasih Bu. Baik, Pak. Pak, Lanjut ke Puskesmas Karangjaya, Pak Dani. Terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah tim pengolah kinerja ini harus ada di setiap unit kerja atau cukup di SKPD gitu. Kemudian kan tim pengolah kinerja ini minimal ada kepegawaian, perencanaan dan pengawasan. Nah, ketika di unit kerja itu tidak ada unsur-unsur itu, apakah bisa mengambil dari tenaga selain itu gitu? Nah itu Bu pertanyaan saya. Mungkin sementara terima kasih Bu. Terima kasih Pak Dani. Baik, kaitannya dengan komponen ya, komponen tim pengelola kinerja. Sebetulnya 3 komponen yang tadi sudah disebutkan, baik itu dari unsur kepegawaian, kemudian unsur pengawasan dan juga unsur perencanaan. Sebetulnya itu di level instansi ya, dalam hal ini di level kabupaten. Jadi 3 komponen itu adalah 3 komponen utama yang nanti mengkoordinir seluruh SKP yang ada di Kabupaten Tasik misalkan gitu. Jadi 3 komponen BKPSDM, Badan Perencana dan Inspektorat ini yang menjadi tim utama. Nah, apakah misalkan ada kaitan, apakah boleh diambil dari setiap OPD gitu? Boleh aja Bapak Ibu ya. Jadi nanti posisi dari reviewer yang diambil dari setiap satker atau OPD ini membantu tim inti yang 3 tadi gitu. Karena kasihan juga kalau tim inti ini harus mereview ribuan SKP gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dibantu oleh tim-tim kecil yang ada di masing-masing OPD. Nah, selain itu, tim reviewer atau tim pengelola kinerja yang ada di masing-masing OPD ini tentunya yang paling paham juga nih tusinya, kinerja utamanya, proses bisnisnya ya, yang tentunya mustahil ini semua harus dipahami oleh 3 komponen utama tadi ya.
Misalkan di puskesmas, pasti orang puskesmas yang paling paham ya untuk mencapai targetnya seperti apa, standar WHO-nya seperti apa dan lain sebagainya ya. Waktu tunggu itu harusnya seperti apa, itu pasti orang puskesmas. Mustahil tim inti ini juga harus paham secara detail. Termasuk misalkan di Dinas Perikanan, itu kan pasti beda ya kinerjanya, cara mengukurnya, pasti yang paling paham adalah teman-teman di Dinas Perikanan gitu, termasuk Dinas Pertanian. Nah, jadi boleh di masing-masing OPD itu ada tim-tim kecil yang nanti mungkin SKP-nya dibantu direview dulu oleh tim-tim kecil tersebut. Nah, sebelum nanti dikirim ke tim utama. Nah, nanti tim utama yang akan mereview secara global gitu, karena sudah dibantu oleh tim-tim dari masing-masing OPD. Mungkin demikian dari saya, Pak Dani. Jadi tim pengelola kinerja ini bisa dibentuk di unit di puskesmas gitu ya? Bisa boleh. Tentunya nanti SK-nya sebaiknya satu ini ya, barengan dengan tim ya, tapi itu teknis sih, silakan aja apakah nanti SK-nya mau dibentuk barengan dengan tim. Jadi 3 komponen utama tadi yang jadi koordinatornya, nanti masing-masing OPD itu ada nama-namanya lagi di dalam satu SK itu juga bisa seperti itu dan lebih ideal ya. Jadi jelas gitu, nanti tim inti ini bisa mengetahui dari masing-masing OPD kita menghubungi siapa-siapanya gitu. Nah, jadi idealnya sih dalam satu SK seperti itu ya, Pak. Nanti mungkin dari masing-masing OPD bisa mengajukan misalnya siapa. Jadi nanti dari tim inti misalnya BKPSDM bersurat meminta dari masing-masing OPD misalkan 3 atau 5 orang ya, atau berapa silahkan yang nanti bisa masuk ke tim pengelola kinerja. Nah, nanti setelah dapat nama-nama dari masing-masing OPD nanti dikelola oleh BKPSDM ya untuk membuat tim pengelola kinerja gitu, dari tim utama sampai dengan tim-tim yang ada di masing-masing OPD. Mungkin demikian, Pak. Boleh satu lagi, Bu? Silakan, Pak. Ini ke masalah perencanaan. Ya. Ketika akan membuat SKP itu kan yang pertama diperlukan itu adalah perjanjian kinerjanya atasan untuk dibuat matrix bagi perannya. Ketika si perjanjian kinerja atasannya belum ada gitu, apakah ada cara bagaimana supaya tetap SKP kami bisa dibuat tanpa kita mendapatkan perjanjian kinerja atasan kita gitu, Bu? Mungkin seperti itu, Bu. Baik, PK atasan ini dalam hal ini PK siapa, level eselon berapa, Pak, izin? Eselon 4, kepala puskesmas lah gitu. Nah, ini perlu diidentifikasi dulu, Pak, kepala puskesmas ini apakah bisa dianggap sebagai kepala unit kerja mandiri atau tidak, gitu ya, Pak ya. Karena ini berbeda ya, Pak ya. Jadi di dalam Permenpan RB nomor 8, penyusunan SKP ini kan dibagi 2 ya kategorinya, Pak. Jadi penyusunan SKP untuk JPT dan pimpinan unit kerja mandiri, dan penyusunan SKP untuk JA dan JF. Nah, jadi dibedakan. Nah, untuk JPT dan pimpinan unit kerja mandiri, nah SKP-nya itu seperti tadi ya, tidak ada aspeknya, ya tidak ada kualitas kuantitas waktu. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang dikatakan pimpinan unit kerja mandiri? Kriterianya apa saja? Ya, yang pertama tentu ada PK ya, PK standar yang terdiri dari sasaran kinerja, indikator, dan target. Nah, yang kedua itu dilihat dari kewenangan untuk mengelola ya. Mengelola apa? Mengelola anggaran, mengelola gedung, mengelola SDM ya. Istilahnya kalau kita menyebutnya umpek lah gitu. Dikelola sendiri tidak gitu. Nah, dikelola sendiri ini seperti misalkan puskesmas, kepala puskesmas punya kewenangan nih untuk mengirimkan SDM-nya ikut pelatihan gitu. Kenapa? Punya anggaran sendiri gitu kan. Atau kepala puskesmas bisa mengadakan BMD sendiri tanpa harus mengajukan dulu. Nah, jadi apakah punya kewenangan seperti ini atau tidak? Dan punya PK atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti kepala puskesmas ini masuknya adalah ketua tim atau koordinator. Nah, artinya apa? Kalau kepala puskesmas ini posisinya sebagai koordinator atau ketua tim, maka harus membuat MPH, matriks peran dan hasil. Nah,
Mungkin itu Pak dari saya untuk mengidentifikasi kepala puskesmas ini pimpinan unit kerja mandiri atau bukan. Kalau pimpinan unit kerja mandiri, silakan membuat SKP sesuai dengan PK-nya ya. Tentu kalau pimpinan unit kerja mandiri pasti standarnya punya PK. Kalau misalkan bukan pimpinan unit kerja mandiri, maka silakan buat matriks peran hasil ya, tentunya nggak usah pakai PK kepala puskesmas ya, tapi pakai PK Kadis ya, Kadinkesnya. Berarti diturunkan dari PK Kadinkesnya ke matriks peran hasil puskesmas. Mungkin demikian dari saya, Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, siap. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan dari chat ya Bu. Ya, silakan. Yang pertama masih dari Pak Rudi Pawas tadi, apakah kepala sekolah masuk unit mandiri atau PUKM? Yang kedua, penilaian perilaku minimal harus 1 bulan di instansi, apa bisa kurang dari 1 bulan? Yang selanjutnya, mungkin pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan ya Bu ya, tapi kami belum berani menjawab, mungkin bisa dijawab langsung oleh Ibu untuk format bakunya, mungkin Bu ya, format bakunya penilaian SKP ini, apalagi untuk nanti yang KP periode April 2022. Terus yang selanjutnya untuk elakin yang biasanya kami input di awal tahun, apakah tahun depan prosedurnya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana periode terakhir diinput oleh BKPSDM itu akhir Maret kalau tidak salah, apakah masih sama seperti itu, dan kalau masih sama apakah formatnya juga masih sama dengan yang dulu? Kan kalau sekarang kan berbeda ya Bu ya, perilaku sekarang ada 5 aspek, kalau dulu kan ada 6. Nah mungkin itu dulu Bu pertanyaannya. Izin Bu, tadi kayaknya pertanyaannya berondongan ya Bu, banyak. Boleh satu-satu Bu ya. Satu-satunya Bu, yang pertama Ya. Untuk kepala sekolah apakah bisa buat PUKM? Kepala sekolah ya, oke. Kepala sekolah Baik. Ya, baik, dari beberapa asistensi yang saya lakukan, kepala sekolah, utamanya kepala sekolah SD dan SMP itu tidak masuk pimpinan unit kerja mandiri. Karena apa? Karena tidak mengelola urusan kepegawaian dan urusan SDM, anggaran BMD sendiri ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tidak memiliki PK ya, PK layaknya PKJPT. Nah jadi kepala sekolah dengan simulasi atau dengan proses asistensi yang selama ini saya lakukan, masuknya adalah ketua tim atau ketua kelompok. Itu untuk jawaban yang pertama, Ibu. Berarti kalau untuk kepala SMP itu langsung diturunkan dari Dinas Pendidikan ya? Betul, dari PK Kepala Dinas Pendidikan. Kalau untuk kepala SD dan TK, kebetulan dulu kan masih ada UPTD Pendidikan wilayah, untuk apakah bisa diturunkan dari UPTD Pendidikan tersebut atau sama dengan SMP harus langsung di Dinas Pendidikan? Sepemahaman saya, kalau misalkan kita tentunya perlu kembali ke SOTK-nya atau ke struktur organisasinya. Nah, posisi UPTD ini sepemahaman saya ya Bapak Ibu ya, baik itu SMP, kepala sekolah, SMP, SD, PAUD, itu posisinya kotaknya sama ya, ada di UPTD. Berarti kalau kotaknya sama, itu posisi kepala sekolah ini sama sebagai koordinator ya, ketua tim yang membuat matriks peran dan hasil. Demikian Bu. Oh iya, siap Bu, makasih Bu. Untuk pertanyaan kedua tadi Bu, jika belum genap 1 bulan, apakah bisa dilakukan penilaian perilaku? Ya, baik, di dalam Permenpan RB nomor 8 Bapak Ibu, waktu minimal interaksi adalah 1 bulan. Jadi kalau misalnya belum 1 bulan, maka pejabat di tempat yang sebelumnya yang masih melakukan penilaian perilaku. Demikian, Ibu. Berarti kayak misalkan di sini juga ada kemarin ada mutasi itu per 3 Desember dan 6 Desember. Berarti itu kan kalau untuk periode bulan Desember belum cukup 1 bulan. Berarti penilaiannya bisa ditarik ke langsung Juli sampai dengan Desember ya, penilaian perilakunya. Mungkin
Kalau ditarik sih tidak ada pernyataan ditarik ya kalau di Permenpan RB. Namun apabila memang waktu interaksi antara yang dinilai dengan pejabat yang menilai kurang dari 1 bulan, maka yang menilai ini adalah pejabat di tempat lama dulu gitu. Tapi tidak ditarik ya Bu ya. Oh iya, ya Bu. Untuk periode penilaiannya tetap 1 Juli sampai dengan November atau langsung ke 31 Desember Bu? Soalnya kan terjadi perubahan di bulan Desember itu. Nah, ini mungkin yang pertama tentunya kita sesuaikan dengan SPMT ya, atau surat perintah menjalankan tugasnya itu mulai dari tanggal berapa. Kemudian yang kedua, memang di dalam Permenpan RB ini kan disarankan penilaian perilaku ini kan bulanan ya Bu ya. Nah namun tentunya di masa transisi ini, kemudian juga yang bisa kita lihat bersama tadi di formulir penilaian yang saya sampaikan, itu masih 6 bulan gitu ya. Jadi belum dipecah-pecah jadi 1 bulan 1 bulan. Jadi kalaupun memang akan dibuat misalkan sesuai dengan periode mutasinya ya Bapak Ibu, mutasinya misalnya 3 Desember ya Bu ya. Ya, 3 Desember dan 6 Desember Bu. Ya, misalkan 5 bulan dan 1 bulan gitu ya Bu ya. Nah, berarti 5 bulan di jabatan yang sebelumnya, 1 bulan di jabatan yang terkini yang baru ya. Nah, itu paling hanya dirata-ratakan aja Bu. Misalkan yang 1 bulannya nilainya berapa, yang 5 bulannya nilainya berapa gitu. Karena mekanisme penghitungan per bulannya ini juga di Permenpan ini juga belum terlalu jelas ya Bu untuk perilaku gitu. Beda dengan yang penilaian kinerja. Kalau penilaian kinerja ini ada mekanisme pengukuran kinerja bulanan berupa rencana aksi. Nah, kalau untuk penilaian perilaku ini yang bulanannya kami belum terlalu clear ya untuk penilaian perilakunya. Jadi bisa dibuat seperti itu saja. Misalnya yang 5 bulannya di tempat yang dulu itu nilainya berapa, nanti yang 1 bulan itu nilainya berapa, lalu nanti tinggal dijumlahkan, tapi tentunya nanti dihitung dengan metode proporsional gitu. Jadi manual Bu jadinya. Nah, jadi dihitung manual, nanti yang dimasukkan ke dalam form yang saya sampaikan yang Excel tadi itu sudah akumulasi ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi harus mau tidak mau manual dulu, karena kalau yang di formulir Excel tadi diubah-ubah, khawatirnya mengubah rumus yang lainnya begitu. Oh iya, siap, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan ketiga, format untuk kenaikan pangkat periode April 2022. Yang semester 1 itu bukan masih ada formulir SKP dan penilaian SKP dengan sesuai per KBKN 1. Nah, itu apakah masih dilampirkan atau cukup dengan Excel yang dari Ibu paparkan tadi itu? Ya, nah memang terkait dengan KP ini, kami juga sudah berupaya untuk berdiskusi. Kami sudah mengajukan formulir-formulir yang diperlukan, namun memang untuk formulir resminya, apakah nanti ada gambar burung garudanya gitu ya, atau nanti ada perubahan format, nah itu belum diputuskan. Sampai saat ini kami masih menunggu dari Kedeputian Mutasi, dalam hal ini Direktorat Kepangkatan, karena kami dari Direktorat Kinerja mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menetapkan nanti yang harus dimasukkan itu apa, apakah ada form yang ada gambar garudanya gitu, karena banyak yang nanya Bu yang gambar garudanya dimasukkan atau tidak. Nah, sebetulnya memang dari Direktorat Mutasi Direktorat Kepangkatan itu belum ada pernyataan resmi ya mengenai ini loh bundel yang harus dikirim ke kami untuk KP gitu. Namun yang tadi saya sampaikan itu formulir Excel-nya itu media untuk membantu Bapak Ibu melakukan penghitungan ya. Karena kalau tidak pakai Excel itu yaitu 290 halaman Permenpan Bapak Ibu ya untuk penilaiannya gitu, masing-masing dari mulai capaian IKI, nilai capaian, nilai tertimbang itu banyak sekali. Nah, jadi yang kami sediakan ini adalah istilahnya membantu ya untuk menilai, untuk mendapatkan nilai periode 1, periode 2 dan integrasinya gitu. Jadi setidaknya kalau dari segi penilaian itu sudah, menurut saya sudah cukup ya memenuhi syarat untuk segi penilaiannya. Tapi kalau dokumen formalnya, nah ini kami juga masih menunggu dari Kedeputian Mutasi. Mungkin demikian, Bu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin satu lagi Bu, masalah Elakin
Ya. Tapi untuk tahun depan Oh itu iya, masih oke. terus melakukan pengikutan atau gimana Bu? Soalnya Ya. kan bisa diprediksi pada bulan Januari pasti kita masih sibuk dengan gimana mengasistensi penilaian maupun penyusunan SKP yang format ini gitu ke unit kerja nantinya. Ya, baik. Untuk ELAPKIN-nya sudah disesuaikan informasi terakhir dari Deputian Sistem Informasi Kepegawaian. Struktur ELAPKIN sudah disesuaikan dengan SE Menpa nomor 3 tahun 2021. Jadi termasuk aspek-aspek perilakunya ya sudah disesuaikan juga. Jadi kalau di periode 1 aspek perilakunya masih ada 6. Nah, di periode yang kedua aspek perilakunya sudah 5 ya. Nah, tentunya dengan integrasi dengan aspek perilaku berupa integritas dan disiplin sudah di take out ya di periode yang kedua. Kemudian juga ditambahkan satu aspek perilaku yang baru yaitu inisiatif kerja. Nah, itu sudah disesuaikan di struktur datanya. Jadi masih upload Bapak Ibu. Ya. Oh iya siap Bu. Mungkin pertanyaan terakhir Bu dari Kecamatan Gunung Tanjung tadi kelewat Bu. Bagaimana MPH yang tidak punya staf Bu? Kayak misalkan di kecamatan itu kebanyakan kasihnya nggak mempunyai staf. Mohon Bu, apakah langsung atau bagaimana Bu yang dari Pak Camatnya? Iya baik. Nah ini perlu di-clearkan juga nih Bapak Camatnya ini adalah pimpinan unit kerja mandiri atau bukan, itu yang pertama yang tetap saya sampaikan gitu. Dan kalaupun memang tidak ada staf ya tetap dibuat MPH-nya gitu. Jadi tapi yang perlu di-clearkan si camatnya ini pimpinan unit kerja mandiri atau bukan gitu. Itu yang pertama harus di-clearkan karena ini yang menentukan nanti siapa yang membuat MPH-nya gitu. Nah, karena saya khawatirnya ada yang camat yang memang